Hai, apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan saya Miss Windy Laksono, tentunya dalam video pembahasan seputar matematik ya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama materi turunan fungsi trigonometri ya. Materi ini kalian pelajari di pelajaran matematika peminatan kelas 12 semester 1 ya. Namun sebenarnya untuk turunan fungsi trigonometri sudah pernah sedikit ya kalian pelajari di kelas 11 semester 2 kemarin ya. Kali ini kita tinggal memperdalam untuk berbagai macam contoh soal dari turunan fungsi trigonometri ya. Kali ini kita akan menemukan untuk kali ini kita akan mereview lagi untuk turunan fungsi sinus dan kosinus ya. Ya, untuk turunan fungsi kosinus, kita coba pakai penyelesaian dengan definisi turunan ya. Di sini misalkan jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalian bisa pakai pendekatan definisi turunan dengan limit ya. Kalau secara definisi turunan, maka menjadi apa? Limit H mendekati 0, fungsinya jadi fx plus H dikurang fx per H ya. Nah, di sini untuk mencari f aksennya, kita masukkan fungsinya untuk sin x, berarti dia jadi sin x plus H gitu ya. Jadi, limit H mendekati 0, di sini sin x plus H dikurang sin x per H. Lalu sampai sini kalian bisa lanjutkan dengan menggunakan rumus pengurangan atau selisih sinus ya. Kalau misalkan sin A dikurang sin B, maka dia rumusnya jadi 2 cos sin ya. 2 cos 1 per 2A ditambah B, lalu sin 1 per 2A dikurang B. Anggap aja ini dia sebagai A, yang ini dia B ya. Jadi kita masukkan jadi 2 cos 1 per 2 X plus H plus X. Jadi kita langsung tulis 2X plus H ya. Lalu sin 1 per 2A dikurang B. X plus H dikurang X, X-nya habis kan, jadi tinggal H ya. Per H. Nah, sampai sini kalian buat lagi secara terpisah pakai sifat limit. Ini jadi limit H mendekati 0. 2 cos 1 per 2 dalam kurung 2x plus H dikalikan dengan limit H mendekati 0 sin 1 per 2H per H ya. H-nya ikut ke sini supaya dia bisa disederhanakan ya dengan limit H mendekati 0 untuk fungsinya, fungsi sinus ya. Untuk yang ini H mendekati 0, kalian masukkan, substitusikan H-nya 0. Jadi 2 cos 1 per 2 dikali 2x, disederhanakan ya, 2x kali per 2 jadi x. Hanya kan tadi 0 ya, jadi nggak ada. Lalu ini limit H mendekati 0, sin 1 per 2H per H dia jadi 1 per 2. Nah, untuk yang di belakang ini boleh kalikan dengan yang 2 di depan ya. Jadi 2 dikali 1 per 2, 1 ya. 1 nggak perlu ditulis. Jadi cos x. Jadi untuk turunan fungsi sin x, dia sama dengan cos x ya. Selanjutnya untuk turunan fungsi kosinus, sama ini juga. Jika fx sama dengan cos x, maka turunannya atau f aksen x sama dengan berapa ya? Kita masih pakai definisi turunan ya di sini. Fx sama dengan limit h mendekati 0. Apa tadi fungsinya? Jadi fx plus h min fx per h ya. Karena dia di sini fungsinya cos x, jadi kita bisa masukin limit h mendekati 0 cos x plus h dikurang cos x per
H ya. Nah, ini juga sama, kita pakai pengurangan kosinus ya. Jadi kalau cos A dikurang cos B, dia rumusnya jadi min 2 sin. Jadi min 2 sin 1/2 A plus B, lalu sin 1/2 A min B ya. Tulis lagi limit H mendekati 0, untuk di sini jadi min 2 sin A plus B, ini dia sebagai A, ini sebagai B. Kalau dia dijumlah, X plus H plus X jadi apa? Jadi 2X plus H ya. Lalu sin 1/2 A dikurang B. Di sini X plus H dikurang X. X-nya habis, jadi tinggal H ya. Tulis lagi H-nya. Nah, lalu kita pisahkan seperti dalam sifat limit. Ini jadi min 2 sin 1/2 2x plus H dikalikan dengan limit H mendekati 0 sin 1/2 H per H ya. Ini kalau hanya disubstitusikan hanya 0, tinggal min 2 sin 1/2 kali 2x, x ya. Lalu yang ini limit H mendekati 0 sin 1/2 H per H jadinya 1/2. Nah, ini juga 1/2-nya kalikan sama yang depan. Jadi 1/2 kali min 2 jadi min 1 ya. Min 1 nggak perlu ditulis, tinggal ditulis min sin X. Jadi untuk turunan fungsi kosinus, dia turunannya adalah min sin X ya. Lalu bagaimana untuk turunan fungsi tangen? Nah, untuk tangen kita pakai rumus di sini, misal jika fx sama dengan tan x, maka turunan dari fungsi fx atau f aksen x sama dengan berapa ya? Kamu ingat-ingat lagi untuk tan itu dia kan sama aja sin per cos ya. Kan di sini f aksen, sorry ini saya hapus dulu aksennya. Ya, di sini fx sama dengan tan x atau dijadikan sin x per cos x ya. Ingat-ingat untuk rumus turunan fungsi yang bentuknya pembagian atau pecahan, di sini misal Y sama dengan U per V, maka Y aksennya kamu tinggal UV ya, UV dikurang UV per V kuadrat. Ini aksen di depan, ini aksen di belakang ya. Ini kita anggap dia misalkan sin X-nya sebagai U, lalu cos X-nya sebagai V ya. Berarti di sini kalau U-nya sama dengan sin X, maka U aksen sama dengan turunannya sin X apa? Cos X ya. Lalu kalau V-nya dia cos X, maka V aksennya dia turunannya cos apa? Min sin X ya. Kita masukkan. Jadi di sini F aksennya sama dengan U aksen V min UV min UV aksen per V kuadrat. U aksennya yang mana? Ini dikali ini ya. Jadi cos X dikalikan dengan cos X. Cos X dikali cos X langsung aja ya. Jadi cos kuadrat X. Lalu di sini sin X dikalikan min sin X. Jadi berapa? Jadi min sin kuadrat X. Di sini ada min jadi plus ya. Jadi plus sin kuadrat X per V kuadrat. V-nya siapa V-nya? V-nya cos X. Jadi cos kuadrat X ya. Ini kita bisa sederhanakan. Nah, dalam rumus identitas, kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, dia jadi 1 ya. 1 per cos kuadrat X. Ini sudah betul, tapi masih bisa disederhanakan ya. 1 per cos kuadrat X jadinya secant itu dia sama aja secant kuadrat X. Jadi untuk turunan fungsi tangen, dia turunannya secant kuadrat X. Nah, lalu gimana untuk fungsi turunan dari fungsi kotangen, sekan dan kosekan? Ya, kita lanjutkan untuk fungsi kotangen. Misal di sini jika fx sama dengan
x, kita singkat aja ya. Maka f aksen atau turunan dari fungsi fx sama dengan berapa ya. Sini kita kita bisa ubah kotangannya. Sini kotangan x ya, kamu mau ubah jadi kamu bisa pakai 1 per tan, itu bisa, atau kamu bisa pakai cos per sin, itu juga bisa ya. Misalkan di sini kita pakai cos x per sin x ya. Kayak tadi kalau misalkan y sama dengan u per v, maka y aksennya jadi uv min uv per v kuadrat. Ini aksen ya. Maka f aksennya, nah ini bukan aksen ya, nanti takutnya kalian nulisnya ada aksennya. Belum diturunkan yang ini. Ya, maka di sini turunannya dia jadi uv min uv ya. Kita misalkan dulu, misal u sama dengan, nih u-nya yang atas, v-nya yang bawah ya. Misalkan u sama dengan cos x, maka u aksen sama dengan cos x turunannya min sin x ya. Untuk v-nya yang bawah nih. V-nya sin x, maka v aksen sama dengan turunannya sin x apa? Cos x ya. Kita bisa masukkan ke rumus ini untuk apa? Rumusnya kita tulis dulu. UV min UV per V kuadrat ya. Di sini U aksennya dia ketemu ini min sin X dikalikan sin X jadi min sin kuadrat X. Lalu set yang ini ketemu jadi cos kuadrat X. Ditambah cos kuadrat X per V-nya apa? V-nya sin kuadrat X. Nah, ini yang atas dia punya min, kamu faktorkan aja ya. Jadi min dalam kurung sin kuadrat X. Sebentar, yang ini dia harusnya apa? Oh, sorry, yang ini harusnya min ya. Kita hapus. Ya. Nah, ini min. Kalau sudah dikeluarkan minnya, ini jadi plus. Plus cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, ini juga dia sin kuadrat X plus cos kuadrat X, dia jadi 1 ya. Jadi min 1 per sin kuadrat X. Ini kalau disederhanakan, 1 per sin itu sama dengan kosekan ya. Jadi min kosek kuadrat X. Jadi untuk turunan fungsi kotangan, dia sama dengan min kosekan kuadrat X. Lalu gimana untuk fungsi sekan? Sama, kita buat lagi ya. Di sini, jika fx sama dengan sekan x, maka turunan dari fungsi fx sama dengan berapa ya? Di sini kita ubah untuk sekannya, misalkan fx sama dengan sekan x. Nah, sekan itu sama aja apa? Sekan itu sama aja 1 per cos kan? Jadi kita buat 1 per cos x. Sama ini juga kita ubah jadi UV ya. Misal U-nya sama dengan 1, maka U aksennya sama dengan turunan dari 1 berapa? Turunan dari 1, 0 ya. Lalu V-nya cos x. Turunan dari cos x min sin x ya. Di sini turunannya jadi UV min UV per V kuadrat. Ini aksen ya. U-nya, U aksen, ketemu yang ini. 0 dikalikan cos X jadi 0 ya. 0. Lalu 1 dikalikan dengan min sin X, jadi min sin X ketemu min, jadi plus ya. Plus sin X. Per V-nya siapa? V-nya cos X. Dia dikuadratkan. Cos kuadrat X. Di sini jadi sin X per cos kuadrat X. Nah, ini sudah betul, tapi kita bisa sederhanakan ya. Kita pisah aja. Ini jadi sin X per cos X. Lalu dikalikan dengan 1 per cos X ya. Ini kan kalau sin X dikalikan 1 sin X, cos kuadrat X itu dari cos X dikalikan dengan cos X ya. Sin per cos apa? Kalau kita sederhanakan, sin per cos itu sama aja tan ya. Tan X, lalu 1 per cos jadi sekan X ya. Jadi untuk turunan fungsi sekan X, dia tangan X sekan X, atau bisa juga dibalik jadi sekan X
tan X. Atau lebih cepatnya turunan dari sekan ya, sekan tangan gitu ya. Yang terakhir untuk turunan fungsi kosekan. Kita buat lagi di sini jika fx sama dengan cosek X, maka f aksen X sama dengan atau turunannya dari fungsi fx ini berapa ya. Kita buat lagi untuk fx sama dengan cosek X. Kita ubah cosek itu sama dengan 1 per sin kan ya. Jadi 1 per sin X. Sama kita pakai rumus yang UV lagi ya. UV min UV per V kuadrat aksen. Kita umpamakan dulu di sini. Misal U-nya 1 nih, U-nya di atas, V-nya di bawah ya. U-nya 1, maka U aksen sama dengan turunan dari 1 berapa? 0. Lalu V-nya yang bawah nih, sin X. Turunan dari sin X apa? Cos X ya. Kita masukkan U aksen V, set, kita tarik di sini 0 kali sin X 0. Lalu set, yang ini 1 dikali cos X min cos X per V-nya sin kuadrat X. Nah, di sini jadi min cos X per sin kuadrat X ya. Ini juga kita bisa jadi apa? Jadi 1 per sin X dikalikan dengan cos X per sin X. Lalu kita sederhanakan lagi. 1 per sin sama dengan kosekan. Jadi, kosek X dikalikan cos per sin, kotangan ya. Jadi, turunan dari fungsi kosekan, dia sama dengan min cosek X per kotangan X. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya di pembahasan contoh soal fungsi trigonometri. Semoga kalian bisa paham ya.